Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita tentang Asrul Hajj, spiritualitas haji, yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kemarin kita telah membahas tentang azam atau ketetapan hati untuk menunaikan haji, atau rencana yang sudah mantap untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian juga kita kemarin telah berbicara tentang bahwa hendaklah orang yang ingin menunaikan ibadah haji, kita yang ingin menunaikan ibadah haji atau umroh, meminta maaf terlebih dahulu ya atas kezaliman yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Kemudian kalau ada hartanya yang kita ambil, kita korupsi, kita tipu, kembalikan hartanya itu, sebab Allah tidak akan mengampuni dosa seseorang yang menyangkut sesama manusia sebelum orang yang kita aniaya atau orang yang kita bohong itu memaafkannya kepada kita. Jadi Allah menyerahkan kepada kita. Kemudian tobat, kita minta ampun kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa yang paling susah ialah ketika kita melakukan penipuan, kesalahan, korupsi kepada publik, kepada masyarakat banyak, kepada rakyat banyak. Itu sangat susah sekali kita meminta maafnya. Apalagi yang kita korup adalah uang negara, yang kita curi, yang kita bohongnya adalah uang negara, yang seharusnya disampaikan kepada rakyat, kepada orang banyak, tapi kita curi, misalnya kita korupsi. Itu sangat susah sekali. Kemudian kalau misalnya ada amanah, ada titipan, baik titipan benda atau titipan janji-janji yang kita belum penuhi, penuhilah janji-janji itu. Titipan-titipan segeralah kembalikan kepada yang berhak sebelum kita berangkat haji atau umroh. Mengapa? Karena bisa jadi kita tidak akan kembali lagi. Sebab kata Imam Ghazali, rangkaian ibadah haji itu mirip seperti perjalanan kita menuju akhirat. Kemudian nanti akan kita bahas soal biaya haji ya. Ini nanti pada pertemuan ini. Kemudian sebelumnya kita berangkat bersedekahlah. Sebanyak-banyaknya bersedekah kepada orang-orang, terutama orang-orang yang tidak mampu. Jangan lupa juga memilih teman seperjalanan yang baik, yang soleh, yang mencintai kebaikan dan mau menganjurkan kebaikan kepada kita atau mengingatkan kita jika kita berbuat keliru atau salah. Yang mau menolong kita jika kita dalam kesempitan, atau yang dapat mendorong kita untuk sabar apabila kita dalam perjalanan menemui kesulitan atau kesusahan. Jangan lupa juga memilih pimpinan rombongan atau bahkan travel yang orang-orangnya baik-baik, yang orang-orang berakhlakul karimah, berakhlak yang baik. Jangan lupa itu kita memilih travelnya. Sebab di kita kan sekalipun kita diatur oleh pemerintah, bahkan ada panitia penyelenggara ibadah haji ya PPIH, tetap saja kita harus dengan dibantu oleh bimbingan travel. Pilih travel yang baik, yang kredibel ya, yang sudah terkenal kebaikannya, yang sudah terkenal kejujurannya dan sebagainya. Dengan teman berbicara yang baik-baik saja, tampakkan akhlak yang baik, akhlak yang mudah, akhlak yang terpuji. Saat kita pamit,
ya untuk berangkat, peminta kita teman-teman, keluarga, sahabat, dan meminta doa restu mereka, meminta mereka untuk mendoakan kita. Juga sholat safar lah kita sebelum berangkat. Sholat safar 2 rakaat, ya. Seperti yang telah kita ketahui, sholat safar 2 rakaat. Rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua membaca qul huwallahu ahad, setelah itu istighfar, setelah istighfar seperti biasanya kita membaca ayatul kursi, ya, Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum dan seterusnya. Kemudian 1 kali dan membaca li'ila fi Quraisyin, surat li'ila fi Quraisyin 1 kali. Setelah itu kita berdoa dengan doa safar yang sudah sangat terkenal. Itu yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita. Selanjutnya tentang biaya perjalanan, ya, tentang biaya perjalanan haji kita, ya. Baik itu yang ONH reguler atau ONH plus atau Furoda dan sebagainya ya. Itu persiapkanlah, ya, hendaklah kita mempersiapkan biaya perjalanan itu dengan dari penghasilan yang halal. Ya, dari penghasilan yang jangan sama sekali, apalagi dari yang haram. Dari beri yang subhat pun usahakan jangan, murni dari penghasilan kita yang halal, penghasilan kita yang halal. Juga persiapkanlah perbekalan, ya, terutama kalau kita sekarang ini persiapan uang secukupnya. Ya, kalau zaman Imam Ghazali dulu, ya, 10 abad yang lalu ini dikatakan di sini, bawalah bekal yang kuat, yang sampai ke sana tidak basi, katanya, kata Imam Ghazali, untuk membiayai perjalanan kita. So, perjalanan haji ini kan panjang, ya, panjang, khususnya untuk yang warna reguler itu kurang lebih 40 hari, jadi lama. Ya, persiapkanlah semuanya itu, biaya untuk di sana dan sebagainya. Kalau sekarang ini kalau kita berhaji menggunakan wahana, baik yang plus atau yang reguler atau apalagi yang Furoda, ya, itu biaya konsumsi, biaya segala macam di sana itu sudah ditanggung. Tapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan secukupnya atau bahkan berlebih juga boleh, kata Imam Ghazali, kalau kita berniat nanti untuk disodakohkan di sana. Barangkali di sana kita menemui saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kurang mampu, yang perbekalannya kurang, kita dapat membantunya. Juga kata Imam Ghazali harus diingat bahwa seperti yang saya katakan tadi, perjalanan haji menurut Imam Ghazali adalah mirip dengan seperti perjalanan ke akhirat. Perjalanan haji kita sebutkan tadi panjang, ya, terutama yang reguler. Apa yang lebih panjang lagi adalah perjalanan menuju ke akhirat kita, menuju ke akhirat. Kita ini semua kan sekarang sedang berjalan menuju akhirat. Dimulai dari sejak lahir, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, tua, kemudian meninggal, dan di alam barzakh juga sekian puluh atau ratus tahun kita menunggu di sana untuk berjalan ke akhirat, untuk bertemu dengan Allah. Yang pada saatnya nanti apakah kita akan dimasukkan ke surga atau ke neraka, itu baru akhirat. Ini sekarang masih dalam perjalanan. Kata Imam Ghazali, itu semua menggunakan biaya, itu menggunakan dana, itu menggunakan biaya, itu semuanya itu menggunakan bekal, ya. Itu semuanya bekal. Bekal akhirat yang paling baik adalah wa inna khairaz zadi taqwa, ya. Bekal yang paling baik itu adalah takwa. Persiapkanlah, kata Imam Ghazali, untuk perjalanan ke akhirat kita bekal yang tidak hancur, ya, yang terus bisa mendampingi kita di akhirat dan bisa membela kita di akhirat nanti. Janganlah perbekalan kita yang dicampuri oleh takabur, ujub, ria, dan hasu dan sebagainya. Yang itu akan menghancurkan perbekalan kita yang ketika kita butuhkan nanti di akhirat itu sudah hancur, tidak ada. Alhamdulillah, jangan sampai yang terjadi yang demikian, kita Imam Ghazali. Demikian juga haji tadi, sekali lagi bawalah perbekalan secukupnya, kalau bisa berlebih, jangan sampai berkurang, jangan sampai di sana kita kekurangan. Yang lebih baik adalah kita bisa memberi di sana. Kemudian setelah ditentukan kendaraan yang akan mengangkut kita, ya, kalau kata Imam Ghazali dulu,
Imam Ghazali kan di Persia ya, di Iran sekarang. Itu bisa berjalan menggunakan kendaraan darat ya. Mungkin pada waktu itu unta atau mungkin juga kuda dan sebagainya. Imam Ghazali mengatakan bersyukurlah kita telah memilih, telah mempunyai, telah membeli. Imam Ghazali telah membeli pilihlah kendaraan yang kuat, yang baik untuk mengantar kita sampai ke sana. Kalau kita sekarang ini pesawat ya. Pesawat itu ditentukan juga oleh panitia perjalanan pemerintah ya. Panitia perjalanan haji ya. Panitia perjalanan haji itu sudah mempersiapkan untuk kita. Kalau sudah ditentukan untuk kita akan mengendarai pesawat misalnya Garuda Indonesia atau Saudi Air dan sebagainya, bersyukurlah kita kepada Allah bahwa kita telah mempunyai kendaraan yang akan menghantarkan kita, yang akan meringankan beban dan kepayahan kita menuju Baitullah, menuju tanah yang suci. Syukur itu. Dan juga kata Imam Ghazali, kamu jangan lupa ingat bahwa kita ini sedang diangkut seperti ketika kita berangkat untuk menaikkan ibadah haji, mengendarai pesawat misalnya. Ingat kita bahwa kita juga seperti itu ketika kita diangkut, jenazah kita sedang diangkut menuju negeri akhirat. Negeri akhirat nanti. Ingat itu semua, kata Imam Ghazali. Demikian, Allah alam bisawab. Kita lanjutkan pada tema atau judul yang lain ya. Insyaallah pada pertemuan berikut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.